my channel and this is Semangat banget nih hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita datang komplit tim hari ini. Okay, everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to watch us. Today we have the most beautiful one. Thank you so much. Halo, I'm Tika. Halo Miss Tika, gimana kabar? Alhamdulillah baik, Mister. Alhamdulillah. Okay, we also have Assalamualaikum everyone, Aziz here. Hai Mr. Aziz, gimana kabar Mr. Aziz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita harus ke Malaysia lagi nih kayaknya Mr. Aziz. Asik. Kayaknya Mr. Aziz udah mulai kurusan. Kalau sudah mulai kurus, kita harus ke Malaysia lagi. Kangen kan di Bandung. Iya, iya. Enggak sih sebenarnya, aku tuh nggak sekangen itu sama makanan-makanannya, jujur ya, jujur banget. Bukannya aku nggak suka loh, jangan salah. Teman-teman tahu lah bagaimana aku memuja dan memuji makanan Malaysia. Tapi jujur yang bikin aku, ini aku ceritanya aja. Orang-orangnya, aku nggak tahu kenapa. Betul. Aku nggak tahu kenapa. Ini ya, setiap kali meninggalkan pesan di direct message aja Iya. tuh udah bikin mata kita berkaca-kaca. Ya Allah, ini Saya tuh kan anak orang. pertama ya, Mr. Sastra dan Betul, Mistika ya. betul. Tapi rasanya tuh kayak punya kakak banyak sekali gitu. Alhamdulillah. Kayak Kak Jaja kemarin kan, di sarapan apa ya? Iya, aku lupa. cucu badak. Cucur badak gitu. Itu cucur. Kemarin ada lagi yang Ya Allah, tuh orang benar-benar ya kan? ngasih lemak. Ngasih lemak gitu. Itu kayak ya ampun Kak gitu. Jadi kayak kakak gitu, kayak kakak tapi Betul. berbeda negara, berbeda Abang berbeda negara, kakak iya, berbeda gitu. negara. Alhamdulillah. Abang Zeb juga baru ulang tahun. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu, bahagia juga dilapangkan. Iya, betul. Dipermudah semua urusan Abang. Boleh datang balik ke Jakarta, Abang. Kita lepak-lepak lah, Iya, ya kita kan? betul. Oke, nah hari ini ada sebuah video yang kita reaksikan. Nah, mungkin ada sedikit berkaitan dengan kata Mr. Aziz nih. Orang Malaysia. Yes, and the video is they are Malaysians. Yes. Orang-orang ini orang Malaysia. Tarik nafas. Tarik nafas. Oh, videonya juga ada tulisan tarik nafas seperti itu. They are Malaysians, everyone. Nah, seperti apakah they are Malaysian video yang semoga bisa membuat kita semakin rindu dengan Malaysia dan memutuskan cari tiket. Everyone, they are Malaysian. 1, 2, 3. Okay. Hi sir, what are you doing? Oh, hello, hi. We actually run the Teddy Mobile Clinic. We are Oh, providing mobile free clinic. medical care for the Mobile homeless clinic. community. Can we join you today? Sure. Anybody and everyone is welcome to volunteer with us. I'm Dr. Madhusudan, also known as the Teddy Bear Doctor of Malaysia. Teddy Bear Day-to-day Doctor. basis, I run my clinic in Klang with my father and my elder brother. Apart from that, we also do provide free medical care for the underprivileged and homeless communities via our mobile clinic, which is called the Teddy Mobile Clinic. The Teddy Mobile Clinic is currently exactly 10 years old. We started in a very small group. It was only about 4 to 5 of us. And eventually, when our volunteer grew to almost about 100 volunteers, they all shared and bought a van for us. As long as you have the willingness to help, you can come and join us as a volunteer. I used to provide teddy bears to the children on the street. And there was one point of time when I was treating someone on the street. This small kid ran towards me and said, "Hey, Dr. Teddy Bear sudah datang," and said, "That's the name of the country." Yes, our friend here, he managed to get a job in a hotel. And it's compulsory for them to get a typhoid injection if they're working in the food industry. So the least we can do for them is provide them with a typhoid vaccination. Because it's quite expensive if you go to a clinic and get tarik nafas. Okay. My father has been the biggest inspiration for me. His current clinic, which is in Klang, has been there for the past 40 years. He provides either free treatment or charge them very minimal fee as long if they cannot afford treatment. 10 years ago, I realized that there are so many homeless people out there who require medical care, but the homeless community do not have anyone to rely on. And because so that is one of the reasons why we wanted to help the homeless community. Okay, most of the challenges that we face are very minor challenges, but to get doctors is quite difficult, especially when we go for a medical camp in Orang Asli villages. We need more manpower, more doctors. That's quite difficult.
He's a third year medical student. Oh my God. Okay, so he has been volunteering with us for the past 1 month. Really? Actually. So he loves the duty of taking blood sugar. Mahasiswa. But he's doing a very good job. This is Abby. She works in Singapore now, and she has come all the way to Oh my volunteer God, with she us. works in This Singapore is and like my volunteer. sister, Dr. Vinoshina. Yeah, she has been with us for the past 10 years. Oh my- I love what I do, but I love my volunteers more. They are more like a family. There's nothing else better that I would want to do rather than this. Actually, we do not want to expand. We want to continue doing whatever we are doing. We feel that there are people who are getting benefited because there's too many people out there who need help. If you follow me, we usually share all the projects that we are doing. And if we do have any families that we are helping or any communities that we are going to provide medical camp, we usually write up a post to collect funds. So all our funds are through our friends on Facebook. There's no any corporate or no any political party that has been helping us. I hope for Teddy Mobile Clinic, I hope that our relationship gets stronger. I hope we meet new people day by day and sama kepala lah. And I do not want to be seen as a leader. We are all the same. Do you have the teddy bear with you? I myself look like a teddy bear, so Selain menyatukan rakyat Malaysia tanpa memikir agama dan bangsa. Apa dia masukkan? Oh, makanan buat yang tersangkut di dalam lift. Makanan ya. Sambil menunggu mungkin ya petugas yang datang ya. Kita sebagai rakyat Malaysia. Terima kasih bagi aiskrim. Orang kita pelang tak dalam lift. Jadikan pengalaman dia pengajaran. Teruji. Mana ni? Apa tu? Ada lagi ke? Alhamdulillah. Dah sejam lebih dah. Oh my god. Sejam lebih. Ya Allah. Sanggup bantu percuma saya nanti dia call pinjam duit. Oh my. Abang balik mana? Sini kan? Oh, rantai motornya putus. Dia pinjam duit mau bagi ke abang yang bantu. Tak payah bayar bang. Tak payah bayar. Ya, tak payah bayar bang. Abang tak bayar. Abang doakan saya murah rezeki dah cukup bang. Saya cakap. Abang jalan. Ya, jom. Betul. Saya dah niat dari tadi lepas makan dengan jom kita datang tolong abang. Ha? Tak payah. Abang balik bang. Tak payah. Serius saya cakap tak payah. Jom. Abang doakan bisnes saya maju jaya. Okey. Betul ha. Alright, semua. Dah. Okey ni. Alright, sama. Salam. Wow, they are Malaysian. Jadi ketika kalau ditanya apa sih di benak kamu kalau ketika dengar Malaysia, berbagi. Benar gak sih Mister? Berbagi, peduli, ada semua di sana. Ya kan Mister ya? Nah, lagi-lagi Mister, kayak gini. Kalau aku lihat tuh biasanya kalau rakyat itu kan, wah kita tuh ingin dapat fasilitas kesehatan yang bagus. Itu dia. Pemerintahnya gimana? Nah ini kalau Malaysia itu bergerak komunitasnya. Bayangkan. Jadi kalau Indonesia untuk dapat vaksin seperti ini mungkin udah bayar banget kita ke klinik. Prosedurnya juga mungkin lama atau apa, tapi ini orang Malaysia. Mereka tuh sebenarnya dokter-dokter yang sudah sangat sukses. Ada yang sudah bekerja di Singapura, ada yang sudah menjadi dokter 10 tahun, ada mahasiswa kedokteran juga. Mereka tuh seperti mencari generasi-generasi muda untuk menularkan hal yang sama, mengajarkan hal yang sama. Dia juga dapat inspirasi dari bapaknya juga do the same thing kepada orang. Kemudian anaknya meneruskan. Nah, bapak Teddy Bear ini juga melakukan ini, juga memberi example kepada orang to do the same thing kepada orang. Jadi kebiasaan baik itu diajarkan dari turun-temurun. Oh my god. Ya, jadi dokter Teddy Bear ini bukan berpikir tentang apa yang pemerintah berikan kepada Atau mungkin saya apa sebagai bisa dia dokter, dapatkan lewat tapi dia menjadi dokter ini. bagaimana cara saya memberikan Nah, itu kepada dia. negara saya. Itu dia. Semua
lapisan masyarakat di Malaysia merasa bertanggung jawab untuk melindungi sesama mereka, untuk mendidik sesama mereka, untuk mengangkat derajat sesama mereka. Dan inilah yang terjadi Mistika. Luar biasa banget. Dan video terakhir dia nggak kenal itu siapa. Dia nggak kenal itu siapa Mistika. Sebenarnya yang di rantainya putus juga tuh adalah orang susah. Dia telepon temennya, boleh nggak pinjam dulu duit untuk aku bagi ke abang yang sudah memperbaiki rantai motorku ini. Abangnya dengar itu dan abangnya bilang, enggak, saya nggak perlukan uangnya, abang cukup doakan saja usaha saya baik-baik saja. Itu ya Allah, yang dibantu juga ada adabnya, ingin memberikan sesuatu gitu, dan yang membantu juga ada adabnya, tidak mengharapkan apa-apa. Luar biasa banget. Allahu Akbar. That's Malaysia. Relate banget sama video opening kita. Apa yang kamu ingat banget ke Malaysia? Orangnya, ini orang Malaysia, Miss Radis kayak begini. Allah. Menjadi orang Malaysia tuh satu kata yang dirasakan seumur hidup mereka. Selama mereka menjadi orang Malaysia, setiap hari, setiap detik, setiap helaan napas, satu kata. Apa? Aman. Semuanya terjamin kesehatannya. Gitu ya? Itu kan terjamin kesehatan juga bagian dari keamanan gitu. Aman secara finansial, aman secara kesehatan gitu loh. Bahkan homeless people aja gitu loh, orang-orang asli saja yang mungkin sukar mendapatkan rumah karena belum terdaftar identitasnya atau apalah gitu ya, masalah yang terjadi di sana, tapi tetap disentuh gitu loh. Ini adalah yang akan terjadi ketika dokter-dokter atau orang-orang yang secara profesi harus terkena sumpah dulu, ya kan, menjalankan sumpahnya dengan sebaik-baiknya, mengabdi kepada masyarakat. Kan dokter adalah profesi yang harus disumpah terlebih dahulu, baru dokter-dokter ini baru bisa bekerja gitu ya. Mereka bekerja untuk apa? Untuk mengabdikan diri, untuk menjaga kesehatan masyarakat, bukan untuk mendapatkan duit masyarakat. Bukan untuk memperkaya diri. That's one thing, namanya juga job gitu kan ya. Tapi jauh tinggi daripada itu, ada sumpah yang harus mereka sampaikan sehingga izin untuk berpraktek gitu ya, izin untuk menggelar sebuah layanan atau health service diberikan gitu dari pemerintah atau dari institusi lainnya yang memegang legitimasi atau otoritas gitu loh. Jadi itu adalah bentuk tanggung jawab dari diri mereka sendiri terhadap sumpah yang mereka berikan gitu loh. Dan kebayang nggak Mister, kalau misalkan mentality dari orang sebuah bangsa gitu ya, tidak hanya memikirkan hidup hari ini dan dirinya sendiri, tapi memikirkan apa yang akan terjadi pada keluarganya di kemudian hari, pada saudara-saudaranya, pada kerabat-kerabatnya di kemudian hari, pasti tidak akan ada kejahatan dan negaranya akan makmur dan aman seperti Malaysia. Contoh nih ya, kalau misalkan orang berpikiran cuma tentang hari ini, berpikir tentang bagaimana dia bisa makan, dia bisa aman hari ini saja gitu, dia bisa di jalanan gitu ya, seperti motor ini modusnya rantai rusak, kemudian dia pura-pura minta tolong, kemudian entah ditodong dengan pisau gitu, yang sudah minzalik gitu ya, semoga tidak ada yang mengalami ini, kemudian diancam untuk dimintai duitnya, dirampas lah harta bendanya gitu. Tapi hal yang dia lakukan itu akan berdampak pada cerita-cerita selanjutnya. Kalau ada orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan, nanti orang akan jadi punya prasangka buruk gitu loh. Dan ini adalah bukti bahwa Malaysia sudah jauh lama sekali membentuk mentality saling membutuhkan, saling menolong dan membantu satu sama lain gitu. Kalau pernah ada kejadian seperti itu, saya yakin orang Malaysia ini akan putar otak berkali-kali untuk berhenti di tengah jalan seperti itu gitu loh. Kalau kita kan di tengah jalan seperti itu ada untuk minta tolong, itu kita mikir dua hal ya, antara tolong atau enggak. Nah, tolong tapi kita juga merasa berdasarkan kisah-kisah yang ada, kita juga merasa, oh aku takut nih, Ya. nyawa aku terancam, keselamatan aku terancam, kan seperti itu juga gitu. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kebaikan yang ditanamkan saat ini, kebaikan yang kita tebar hari ini, kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain pada hari ini mungkin akan terbalas bukan untuk kita tapi untuk keluarga kita yang dimudahkan nanti oleh orang lain, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin bukan tangan kita secara langsung yang membantunya, tapi tangan kita yang membantu orang lain, dan orang lain nantilah yang akan membantu orang-orang di sekitar kita gitu. It's very inspiring, iri banget sih, maksudnya orang-orang tuh kayak pada baik ya gitu. Iya, itu mereka juga pada baik itu nggak kepada mereka diri mereka sendiri juga, bahkan lintas ras pun mereka melakukan hal baik. Orang terjebak di dalam lift gitu kan, dia nggak kenal itu siapa, beda ras pun dari dia gitu, dia bisa pergi aja sangat bisa banget, tapi dia nggak melakukan itu.
dia cari es krim, dia Berikan. susah-susah buka celah-celah elevator itu buat dia masuk, lift itu buat dia masukin es Dan krim. 1 jam lah. Dan Allahu Akbar, luar biasa. Dan it's very thoughtful giving ice cream. Iya. Itu kan apa manis dan itu bisa meningkatkan kebahagiaan kan. Dan juga ini sejuk kan. Sejuk. Iya, mau masukin botol minuman kan susah. Betul. Jadi dia cari sesuatu yang gepeng, yang kecil, Mepet yang gitu ya. gitu. Bisa untuk makan, bisa untuk minum juga gitu. Betul. Luar biasa. Nah, lewat video ini juga tuh ada 3 diwakilkan oleh 3. Ada India, Iya. ada Cina, sama ada Melayu. Oh iya betul. Dia Malaysian banget nih. Semua ras itu melakukan hal yang sama, kewajiban yang sama, empati yang sama juga ditunjukkan kepada teman-teman atau saudara-saudara Malaysia. Inilah ini sangat Ya Allah. mencerminkan ini sangat mencerminkan filosofi bendera yang mereka punya ya gitu. Ya. Setiap harinya mereka pada satu jalur yang sama meskipun mereka berbeda-beda bangsa, jalur yang mereka tempuh bersama-sama bergandengan tangan, berangkulan, saling memeluk, saling mendukung, saling menyokong untuk mencapai kegemilangan. Wih, Jalur gemilang. wow. Gue gak bisa. Gak bisa begini-begini. Allahu Akbar. Ya Allah, sesuatu yang sangat jarang kita lihat ada di negara ini tuh kita bisa lihat dengan mudah dengan negara tersebut. Seperti kita bilang tadi, kita mau membantu orang tuh kita jadi sini tuh mikir-mikir guys, bukan mikir nggak mau ngebantu tapi ini benar apa tidak, ini apakah akan menyelamatkan dia dan apakah akan menyelamatkan aku juga at the end of the day. Udah trust issue. Iya, udah trust issue. Gelap-gelap Mistika. Yes. Sepi kiri kanan, tengah jalan mau ngebantu orang sih. Iya, kalau dia benar-benar membutuhkan. Kalau dia benar-benar kita ada apa? Bisa saya bantu? Iya. Iya, takut ya. Takut ditunjukin pisau ke kita. Allahu Akbar. Gak ada yang bantu kita Mistika. Allahu Akbar. Ya, begitu luar biasa banget, very inspiring. Semoga hal baik menular juga dan bisa dicontoh oleh banyak orang lagi di muka dunia ini. Amin Allahumma. Thank you so much for this video recommendation everyone. And that's all. If you find this video good, don't forget to thumbs up. Give me a don't forget to subscribe. So much performance in Indonesia, Malaysia boleh, Indonesia juga bisa. Bye everyone.